Harga iPhone 13 Pro Max-nya adalah 17 juta, oke? Nah, karena sebagai barang bawaan penumpang akan mendapatkan pembebasan bea masuk sebanyak 500 US dollar yang kita ubah dulu ke rupiah sebesar 7.679.000. Pada saat aku membuat video ini, kursnya adalah 15.357 rupiah. Jadi setelah dikurangi, nilai barang adalah 9.321.000 rupiah. Kita ada bea masuk 10%, jadi 9.321.000 rupiah dikali 10%. Hasilnya 932.100 rupiah yang harus kita bulatkan menjadi 933.000. Kita ada PPN 11%, nilai barang ditambah bea masuk dikali 11%. Hasilnya adalah 1.127.940. Kita bulatkan menjadi 1.108.000. Ada PPh 20%, yaitu PPh tanpa pemilik NPWP atau orang yang tidak memiliki NPWP. Jadi nilai barang ditambah bea masuk dikali 20%. Hasilnya adalah 2.050.800 dan ini harus kita bulatkan menjadi 2.051.000 rupiah. Total pajak yang harus dibayar tanpa NPWP atau orang yang tidak memiliki NPWP adalah 4.111.800 rupiah, atau bisa kita bulatkan menjadi 4.112.000 rupiah. Gimana kalau punya NPWP? Nah, PPh-nya menjadi 10%. Jadi nilai barang ditambah BM atau bea masuk dikali 10%, hasilnya adalah 1.026.000. Maka total pajak dan bea masuk yang harus dibayar untuk orang yang memiliki NPWP adalah 3.087.000 rupiah. Nah, teman-teman semuanya sudah melihat video tadi kan, simulasi penghitungan iPhone 13 yang harganya 17 juta, itu tanpa NPWP, itu pajaknya 4 jutaan. Dengan NPWP pajaknya 3 jutaan. Nah, kita bahas sekarang dari penjelasan tadi, jadi teman-teman semuanya yang pulang ke Indonesia, biar bisa ya, paling tidak daftar emailnya tidak terbebani dengan harga HP sehingga pajaknya bisa diminimalisir. Nah, caranya begini ya, kita akan bahas di sini. Oke, dapat dilihat di layar sini ya, pendaftaran email ya. Di sini ada buku migran yang teman-teman juga wajib membaca peraturan-peraturannya ya. Nah, ini di sini ada pendaftaran email di halaman sebelumnya ini ya. Ini ada buku saku kawan migran, di sini ada pendaftaran email. Nah, jenis perangkat yang bisa didaftarkan apa saja sih gitu ya. Jadi, teman-teman semuanya yang dari luar negeri itu maksimal 2 HP atau 2 gadget ya yang bisa didaftarkan. Itu baik HP, tablet maupun perangkat komputer genggam ya, yang dia menggunakan email tentunya, yang dia menggunakan kartu Indonesia, maka dia wajib mendaftarkan emailnya. Kalau nggak ada email, otomatis sinyalnya tidak dapat. Nah, kemudian kapan sih pendaftarannya itu? Nah, pendaftarannya ini adalah 60 hari ya. Jadi perangkat HKT atau handphone dan sebagainya, komputer ataupun tablet itu tadi, itu hanya bisa didaftarkan ke Bea Cukai selama 60 hari sejak tiba di kedatangan. Nah, untuk daftarnya sendiri sebelum kita berangkat itu ada 3 hari, itu bisa daftar di barcode-nya dulu, dan kemudian setelah itu, setelah kita 2 bulan di rumah itu kita masih bisa, nanti akan saya share cara daftar online tanpa datang ke Bea Cukai ya. Nah, kemudian untuk pendaftaran itu apa saja sih syaratnya? Harus ada paspor, tiket pesawat, surat keterangan karantina tidak wajib ya, HP yang akan didaftarkan karena HP ini ada emailnya, kemudian QR barcode atau pengisian formulirnya, NPWP jika ada ya. Kemudian penghitungan pajak, berapa sih pajaknya? Jadi kalau HP-nya itu harganya di bawah 500 USD, saat ini sekitar 7.600-an, maka tidak kena pajak sama sekali, daftar emailnya gratis. Tapi kalau harga HP-nya di atas 500 USD atau 7,6 juta, contohnya harga HP-nya 10 juta, maka dikurangi 7,6 juta, sisanya 2,4 juta itu tinggal dikalikan. 2,4 juta itu dikalikan biaya masuknya 10%, PPN-nya itu 11%, dan PPh-nya jika tidak ada NPWP itu 20%, jika ada NPWP itu 10% ya. Tinggal kalikan sendiri aja, pakai kalkulator di HP teman-teman itu bisa ya. Untuk contoh di sini harga 14 juta kalau kalian daftarnya di Bea Cukai Kedatangan. Kalau di Bea Cukai Kedatangan itu sekitar 2.800.000 ya. 2.800.000 itu ketika
teman-teman tidak punya NPWP, itu daftarnya di Bea Cukai. Tapi kalau daftarnya tidak lewat Bea Cukai, itu bisa kena 6 juta ya dari harga 14 juta. Nah, itu untuk IMEI. Nah, untuk teman-teman semuanya yang perlu diketahui bahwasanya ada perbedaan. Kita daftar IMEI waktu kita pulang atau kita daftar IMEI di Bea Cukai terdekat itu ada perbedaan harga ya. Jadi kalau kita daftarnya IMEI di bandara waktu kepulangan itu ada pengurangan harga 500 USD ya, atau 7,6 juta kalau cruise saat ini. Itu tidak dihitung pajak. Tapi kalau kita daftarnya di Bea Cukai daerah kita setempat, tidak membuat barcode dulu sebelum kepulangan dan melebihi waktu 60 hari, maka tidak ada potongan 500 USD atau 7,6 juta. Jadi kalau harga HP-nya 3 juta kena pajak. Tapi kalau kita daftarnya di bandara saat kedatangan harga HP 3 juta tidak kena pajak. Itu perbedaannya ya. Nah, terus kemudian untuk teman-teman semuanya, kalau kita transit contohnya, kita transit dari Jakarta, kita transit ke Surabaya atau ke kota lain, karena mengejar penerbangan kita tidak bisa daftar IMEI, maka solusinya adalah daftar online. Nah, sekarang itu sudah bisa ya daftar online IMEI-nya itu ada linknya, nanti saya taruh di deskripsi untuk daftar online-nya ya. Nah, di sini itu ada petunjuknya, pendaftaran isi formulir IMEI yang ini sudah saya share juga sebelumnya ya. Nah, ini ada IMEI online di luar bandara ya. Jika teman-teman itu tidak daftar saat kepulangan, maka bisa scan barcode ini, kemudian kita bisa klik mendaftar ya di sini. Ini linknya nanti juga saya kasih di deskripsi. Dah mendaftar di sini ada alur registrasinya dijelasin ya. Kemudian kita teman-teman tinggal ngisi aja. Ini upload barcode contohnya. Kalau kita udah ada barcode, kita tinggal upload barcode aja. Itu sudah terupload nanti barcode-nya, kemudian ini identitas diri KTP kita foto, kita upload, kemudian tiketnya kita foto, kita upload, kemudian foto selfie seperti ini ya, bawa paspor, surat keterangan karantina sih nggak perlu sekarang ya. Kemudian kita upload, kemudian email yang ada di HP dengan cara bintang pagar 06 pagar, maka email HP-nya keluar, kita upload di sini, kemudian surat keterangan selesai karantina tidak perlu. Kemudian kita isi email kita dan kemudian nomor HP kita, maka nanti akan diurus oleh pihak Bea Cukai dan otomatis nanti kita akan dihubungi jika kita ada beban pajak yang harus dibayarkan, dan setelah itu HP kita bisa kita pakai. Jadi untuk teman-teman semuanya sarannya, karena memang pajaknya itu besar, yang pulang bawa HP kalau bisa didaftarkan di Jakarta ya, jangan didaftarkannya di rumah. Di Jakarta sama sekali nggak buat barcode, jangan. Kalau di Jakarta udah buat barcode, di mana aja sama, tetap ada potongan 500 USD atau 7,6 juta nilai pajaknya. Nah, tapi kalau tidak buat barcode saat pulang itu tidak ada potongan seperti itu ya. Contohnya kita pulang gitu aja, kita daftar di daerah kita masing-masing, kita nggak ada potongan 500 USD. Dan teman-teman yang tidak bisa daftar offline sekarang sudah bisa daftar online dengan cara seperti itu tadi saya jelaskan tadi, dan itu semoga membantu ya buat teman-teman yang memang kelupaan atau memang meneruskan penerbangan sehingga tidak sempat daftar IMEI. Nah, gimana? Masih mau bawa iPhone 13? iPhone 14 atau HP-HP yang harganya mahal-mahal itu? Silahkan dibawa, karena kalau kita hitung-hitung ya, kita bawa HP dari luar negeri ke sini atau beli di sini murah di sini karena kita nilai pajaknya itu ya. Contoh aja, HP 17 juta, di sini kena pajak 4 juta. Berarti harganya 21 juta. Padahal HP iPhone 13 di sini juga cuma 17 juta gitu. Jadi di luar negeri lebih mahal gitu. Terus satu lagi untuk harga HP ya. Jadi teman-teman semua banyak yang salah ngisi. HP-nya iPhone 11 diisi harga waktu dia beli dulu, itu salah. Jadi bukan begitu. Jadi kalau kalian mau menafsirkan harga HP, itu harga HP saat ini. Contohnya 2 tahun lalu kalian beli iPhone 11 harganya 14 juta. Nah, sekarang kalian coba cek aja harga iPhone 11 saat ini. Nah, harganya tinggal 8-7 juta. Yaitu yang dimasukkan 8 atau 7 juta. Ambil harga yang paling pendek, karena di Bea Cukai itu rank harganya begini. Contoh iPhone 11 ya, harganya mulai 6,5 sampai 9 juta gitu ya. Kalau kita isi 9 juta kita kena pajak, kalau kita isi 6,5 kita nggak kena pajak. Caranya seperti itu. Ambil harga terendah di internet, nanti akan dikoreksi oleh petugas dan kita akan bebas pajak HP. Nah, itu informasi yang hari ini ya terkait dengan pajak HP, daftar di bandara, daftar di luar bandara, daftar online, dan berapa yang harus kita bayar. Kita harus pintar-pintar untuk itu semuanya. Terus update terus informasi kalian tentang hal ini, dan selamat bekerja, jangan lupa bahagia ya.